Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurum Sijabat. Saya kelas 11 AP. Di sini saya akan menjelaskan tentang aircraft structure. Apa itu aircraft structure? Aircraft structure adalah bentuk dan bagian pesawat udara yang dirancang berdasarkan aerodinamik air dan atmosfer bumi. Fungsi aircraft structure ialah sebagai penahan beban stres di setiap bagian pesawat dan menjaga perbedaan tekanan antara di dalam pesawat dan tekanan di luar pesawat. Beban stres terbagi 5. Yang pertama, compression. Yang kedua, bending. Yang ketiga, shear. Yang keempat, tension. Dan yang kelima, torsion. Aircraft structure mencakup ATA-52 yaitu doors, ATA-53 yaitu fuselage, ATA-54 nacelle and pylons, ATA-55 yaitu stabilizer, ATA-56 yaitu windows, ATA-57 yaitu wing, ATA-27 yaitu flight control, dan yang terakhir ATA-70 yaitu engine. Tipe fuselage structure. Yang pertama ada monocoque, yang kedua semi monocoque, yang ketiga truss, dan yang keempat reinforced. Monocoque terdiri dari bulkhead, longeron, dan skin. Yang kedua semi monocoque terdiri dari bulkhead, longeron, skin, former atau frame, dan stringer. Yang ketiga, truss, yaitu batang besi yang di welding membentuk rangka. Yang keempat, reinforced, yaitu fiber composite skin, carbon alloy, dan Kevlar structure. Wing structure. Wing structure terbagi menjadi 3, yaitu monospar, multispar, dan box beam. Monospar dibagi menjadi 3, yaitu spar, stringer, and skin. Yang kedua, multispar dibagi menjadi front spar, rear spar, nose ribs, stringers, skin. Yang ketiga, box beam dibagi menjadi 2, yaitu box and skin. Aircraft flight control dibagi menjadi 3, primary, secondary, dan auxiliary. Primary flight control dibagi menjadi 3 lagi, yaitu aileron yang pergerakannya rolling di sumbu longitudinal. Yang kedua, rudder, yaitu pergerakannya yawing pada sumbu vertikal. Yang ketiga, elevator, yaitu pergerakannya pitching pada sumbu lateral axis. Secondary flight control dibagi menjadi 4, yaitu slat, flap, spoiler, and vortex generator. Yang ketiga, auxiliary flight control, yaitu tap. Engine structure dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pylon atau nozzle. Yang kedua, engine mount. Yang ketiga, engine flank. Yang keempat, engine cowling. Yang kelima, exhaust. Dan yang keenam, inlet dual. Doors. Doors dibagi menjadi 3, yaitu entry doors. Biasa digunakan untuk masuknya penumpang. Yang kedua, service doors. Yang ketiga, emergency doors. Pintu ini biasa digunakan untuk jika terjadinya darurat. Berikutnya, windows dibagi menjadi 2, yaitu windshield dan pay windows. Windshield biasa terletak pada cockpit, dan yang pay windows terletak pada fuselage untuk penumpang. Aircraft servicing, yaitu
towing car yang digunakan untuk membantu pesawat jika mau mundur. Yang kedua, waste tank digunakan untuk tempat pembuangan atau sapi tank. Yang ketiga, water tank digunakan untuk tempat air. Keempat, GPU digunakan untuk EPU. Yang kelima, AC card digunakan untuk air conditioning. Yang berikutnya, GTC digunakan untuk memutar engine. Dan yang terakhir, air bridge digunakan untuk jalur masuknya penumpang. Definisi kata. Mungkin kita tidak mengetahui apa artinya ini. Dari keempat ini saya memilih dari beberapa catatan yang saya sudah ringkas. Yang pertama saya mendapat kata-kata winglet. Winglet adalah bentuk dan bagian wing yang berfungsi untuk mengurangi drag pada wingtip sehingga berpengaruh terhadap penggunaan konsumsi bahan bakar. Yang kedua, radum, yaitu adalah bagian dari fuselage yang dipergunakan sebagai tempat radar untuk mendeteksi cuaca. Yang ketiga, ada body fairing, yaitu penutup bagian pesawat di lokasi tertentu yang berfungsi untuk aerodinamis streamline. Yang keempat dan terakhir, yaitu AOI, adalah Angle of Incidence, yaitu sudut sayap antara chord line dengan sumbu longitudinal. Sekian dari penjelasan tentang aircraft structure yang sudah saya buat. Terima kasih. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Bye-bye.